Hari itu Jumat, dan seperti minggu-minggu sebelumnya, udara pagi terasa sedikit berbeda bagi Anggi. Bukan karena cuaca, melainkan karena rutinitas yang sudah mulai menghantui pikirannya. Kebiasaan Randy yang selalu pamit lebih awal dan berdandan lebih rapi dari hari kerja biasanya. Anggi memperhatikan dari meja makan, melihat suaminya merapikan kerah ke mejanya sambil sesekali menarik nafas panjang. Seperti seseorang yang membawa beban yang tak pernah ia ceritakan. "Mas, kok tumben rapi banget? Ada meeting?" tanya Anggi dengan nada mencoba santai, walau hatinya penuh rasa ingin tahu. Randy menoleh sebentar, tersenyum tipis, lalu meraih map coklat yang sudah beberapa kali Anggi lihat ia bawa setiap Jumat. "Ada urusan kantor sedikit?" jawabnya singkat. Jawaban itu sama, hampir selalu sama. Dan di telinga Anggi, kata-kata itu justru menimbulkan rasa perih yang sulit dijelaskan. Randy mencium kening Anggi sebelum berangkat, tapi sentuhan itu terasa berbeda. Lebih cepat, lebih gugup. Ketika pintu rumah tertutup, Anggi seperti kehilangan nafas. Ia menatap pintu itu lama, seakan berharap Randy membukanya kembali dan berkata jujur. Tapi yang terdengar hanyalah suara kendaraan yang menjauh. Anggi duduk di kursi ruang tamu, memegang cangkir teh yang tiba-tiba terasa hambar. Ada sesuatu dalam diri Randy yang berubah. Atau mungkin sejak lama ia hanya tidak melihatnya. Sepanjang pagi, Anggi mencoba mengalihkan pikiran dengan mengurus Dina. Namun setiap detik terasa lambat. Anggi memandangi jam dinding berkali-kali, seolah jam itu sengaja bergerak lebih lambat dari biasanya. Ketika Dina tertawa bermain, Anggi tersenyum. Tetapi senyum itu tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Di sudut hatinya, rasa takut perlahan tumbuh. Takut bahwa Jumat berikutnya tiba lebih cepat dari yang Anggi harapkan. Sejak pagi, dadanya dipenuhi kecemasan yang semakin menjadi. Malam sebelumnya, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu lebih jauh. Namun, saat melihat Randy bersiap dengan kemeja rapi dan map coklat itu, lututnya hampir lemas. Rasa takut akan kebenaran membuatnya sulit bernafas. "Mas, hari ini ke kantor juga?" tanya Anggi sambil pura-pura menyusun bekal Randy. Suaranya sedikit bergetar meski ia berusaha menyembunyikannya. Randy berhenti sejenak lalu mengangguk. "Iya, sebentar aja," jawabnya sambil tersenyum tipis. Senyum yang membuat Anggi semakin yakin bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu. Senyum itu bukan senyum tenang. Itu senyum orang yang berusaha menutupi sesuatu. Saat Randy pergi, Anggi berdiri di jendela memperhatikan motor itu melaju hingga menghilang di tikungan. Kali ini bukannya duduk diam menunggu seperti biasanya, Anggi meraih tas kecilnya dan berdiri dengan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin mengikuti Randy, tapi langkahnya terhenti sebelum mencapai pintu. Tiba-tiba bayangan buruk muncul. Bagaimana kalau Randy benar-benar bertemu perempuan lain? Bagaimana kalau ia menemukan sesuatu yang tidak sanggup ia terima? Anggi jatuh duduk di sofa, memegangi dadanya. Ia belum siap. Ia ingin tahu, tapi hatinya rapuh. Ia memilih menunggu, meski rasa penasaran itu terus menikam pikirannya. Menunggu terasa seperti menyiksa diri, tetapi mengikuti Randy terasa lebih menakutkan. Ia memilih berada di antara dua rasa sakit itu. Siang harinya, Anggi mencoba mengalihkan pikiran. Ia membereskan rumah, mencuci pakaian, bermain dengan Dina, namun pikirannya tetap kembali pada map coklat yang Randy bawa. Map itu sama, tipis, ringan, tapi entah mengapa terasa menakutkan bagi Anggi. Apa isinya? Dokumen kantor? Surat bank? Atau sesuatu yang lebih pribadi? Ia menatap lemari tempat Randy selalu meletakkan map itu sepulangnya, dan dadanya kembali berdegup keras. Siang itu, ketika Anggi sedang menyiram tanaman di halaman, Sinta tiba-tiba muncul. "Kat, aku lewat tadi, nyempetin mampir," katanya sambil tersenyum canggung. Anggi mempersilahkan iparnya masuk. Jumat itu datang lagi. Hari yang kini terasa menyesakkan bagi Anggi. Sejak bangun pagi, rasa was-was menyelubungi tubuhnya. Ia tidak lagi hanya curiga.
Ada perasaan aneh yang membuat dadanya terasa berat, seolah sesuatu buruk sedang menunggu di ujung hari. Randy pun terlihat lebih pucat dari biasanya, namun tetap memaksakan diri memakai kemeja rapi dan meraih map coklatnya. "Mas, kamu yakin gak apa-apa?" tanya Anggi. Kali ini dengan suara lebih lembut namun penuh kekhawatiran. Randy menatapnya sebentar, ada sesuatu di matanya. Lelah, takut, sedih, entah apa. Namun senyum tipis itu tetap muncul. "Aku cuma capek, nanti kita ngobrol ya." Jawabnya pelan seolah berjanji akan membuka sedikit pintu rahasia yang selama ini ia tutup rapat. Kalimat itu membuat hati Anggi sedikit hangat. Mungkin hari ini Randy akhirnya akan jujur. Ada harapan kecil muncul, meski tubuhnya masih diliputi kecemasan yang tidak ia mengerti. Ia mengantar Randy sampai pintu, memperhatikan langkah suaminya yang tampak berat. Seakan ada beban besar menempel di punggungnya. Saat pintu tertutup, Anggi berdiri lama, memikirkan tatapan Randy yang terasa seperti berpamitan lebih dari sekedar pergi sebentar. Siang menjelang, Anggi mencoba menahan diri untuk tidak terus melirik jam dinding, tapi setiap menit terasa panjang dan dingin. Ia beberapa kali ingin menelpon Randy, namun takut mengganggu. Tunggu saja sampai dia pulang, pikirnya. Hari ini dia janji mau cerita. Ia mencengkram ponselnya, sambil menahan rasa gelisah yang sudah hampir membuatnya menangis tanpa alasan. Hingga tiba-tiba telepon rumah berdering keras, memecah keheningan yang menyesakkan. Anggi mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Halo?" Suaranya hampir pecah. Di seberang, terdengar suara laki-laki yang panik dan terburu-buru. "Apakah ini Ibu Anggi? Kami dari rumah sakit. Suami Ibu mengalami kecelakaan. Mohon segera datang." Dunia Anggi serasa berhenti. Suara itu terdengar jauh, sangat jauh. Meski ia masih memegang gagang telepon, kakinya goyah dan ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja. Kecelakaan? Bibirnya bergetar. Beberapa hari setelah pemakaman, rumah itu terasa asing bagi Anggi. Heningnya berbeda. Bukan hening yang tenang, tapi hening yang menyiksa. Setiap sudut rumah seolah menyimpan bayang-bayang Randy. Tawa kecilnya, langkah kakinya, cara ia memanggil nama Anggi. Semua itu kini hanya tinggal gema yang memudar dengan cepat. Anggi merasa rumahnya berubah menjadi ruang kosong yang menelan dirinya perlahan-lahan. Setiap malam, Anggi menangis tanpa suara agar Dina tidak mendengar. Setiap pagi, ia bangun dengan mata bengkak dan hati yang remuk. Namun di balik kesedihan itu, ada rasa lain yang terus meneror benaknya. Rasa bersalah. Ia merasa semua ini salahnya. Salah karena ia tidak mengikuti Randy di hari terakhir. Salah karena ia tidak memaksa Randy bercerita. Salah karena ia sempat mencurigai suaminya. Kata-kata, "Nanti kita ngobrol ya," terus menghantuinya seolah menjadi pintu yang tertutup selamanya di hadapannya. Pada hari keempat setelah pemakaman, Anggi memberanikan diri membereskan barang-barang Randy. Tubuhnya gemetar saat ia membuka lemari pakaian suaminya. Aroma khas Randy menyeruak, membuat air matanya langsung jatuh. Ia memeluk kemeja itu berharap bisa merasakan kehangatan pria yang kini hanya tinggal kenangan. Ketika matanya tertuju pada bagian atas lemari, tempat di mana Randy selalu menyimpan map coklat setiap pulang hari Jumat, hati Anggi kembali berdebar. Ia memajat kursi dan meraih map itu. Jari-jarinya gemetar saat membuka penutupnya. Seolah map tipis itu menyimpan kebenaran yang selama ini menghalanginya dari tidur tenang. Di dalam map, Anggi menemukan beberapa lembar slip transaksi bank yang teratur dari minggu ke minggu.
Semua dilakukan pada hari yang sama, Jumat. Tanggal-tanggalnya rapi, menunjukkan pola yang tak pernah berubah. Ada pula selembar surat perjanjian kecil dan sebuah kunci loker berukuran mini yang diberi label angka. Anggi memandangi benda kecil itu seolah sedang memegang petunjuk terakhir dari suaminya. Dadanya sesak. Semua rasa curiga yang ia pendam, semua kecemasan yang membayangi dirinya selama berbulan-bulan, kini berubah menjadi rasa takut yang lebih besar. Apa sebenarnya yang Randy sembunyikan sampai akhir hidupnya? Dan mengapa ia memikulnya sendirian? Keesokan harinya, dengan tangan yang masih bergetar, Anggi pergi ke bank yang tercantum di slip transaksi. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan. Namun rasa bersalah dan Hari Senin pagi, 2 hari setelah Randy dimakamkan, Anggi kembali ke bank bersama Sinta. Langkahnya berat, seolah setiap derap kaki menambah beban yang sudah menggantung di dadanya sejak Randy pergi. Ia masih lemas, matanya sembab, namun ada dorongan kuat untuk menyelesaikan semuanya, untuk memahami apa sebenarnya yang Randy sembunyikan selama hidupnya. Ia membutuhkan jawaban yang selama ini menghantuinya di setiap Jumat Randy pergi diam-diam. Pak Herman menyambut mereka dengan raut wajah penuh belas kasihan. Ibu Anggi, ini sangat berat saya tahu, tapi ada beberapa hal yang harus ibu lihat, katanya pelan. Ia menyerahkan sebuah map berwarna coklat, lebih tebal dari yang diterima Anggi di hari pemakaman. Tangan Anggi bergetar saat menerimanya, seolah map itu berisi fragmen terakhir dari sosok Randy yang masih tersisa di dunia. Anggi membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada buku tabungan yang selama ini tidak pernah ia tahu, surat pernyataan hutang keluarga Randy yang sudah lunas, dan sebuah amplop putih kecil dengan tulisan tangan yang langsung membuat napas Anggi tercekat. Untuk Anggi dan Dina. Tulisan Randy bentuk huruf yang sama seperti saat ia menuliskan pesan ulang tahun untuk Dina 5 bulan lalu. Dengan tangan gemetar, Anggi membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat pendek namun cukup untuk menghancurkan seluruh pertahanan emosi yang ia coba bangun. Maaf kalau aku banyak menyembunyikan hal darimu, Gi. Aku tidak ingin kamu merasa takut atau terbebani. Semua yang kulakukan, pergi ke bank setiap Jumat, bekerja lembur, menahan lelah, adalah supaya Dina punya masa depan yang tidak harus sesulit hidupku dulu. Aku ingin kamu tetap hidup tenang, tidak ikut mengurus beban yang seharusnya menjadi tanggung jawabku sebagai suami. Kalau suatu hari kamu membaca ini, berarti aku tidak sempat menjelaskannya. Maafkan aku, dan terima kasih sudah menjadi rumah paling hangat dalam hidupku. Surat itu membuat dada Anggi seperti diremas dari dalam. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis tanpa suara.